Belum habis rasa herannya, kembali para panitia penjemput ini dibuat lebih melongo kembali oleh karomah yang dimiliki Gus Baha. Selesai Gus Baha melaksanakan ziarah ke makam Mbah Khalil Bangkalan Madura, salah satu pengurus mengajaknya untuk melihat koleksi peninggalan Mbah Khalil Bangkalan Madura. Di sana terdapat beberapa manuskrip yang berhasil ditemukan oleh tim. Salah satunya adalah manuskrip Al-Quran kuno. Manuskrip tulisan tangan asli Mbah Khalil Bangkalan Madura. Pada salah satu halaman terakhir, Mbah Khalil Bangkalan Madura memberi catatan kaki bahwa siapa saja yang membaca naskah Al-Quran ini dan menemukan kesalahan di dalam penulisannya, Mbah Khalil Bangkalan Madura sangat berharap agar segera dibenarkan, karena beliau sendiri mengakui banyak kesalahan atau kelalaian yang terjadi di dalam penulisannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kalam Karomah yang dirahmati Allah. Berbicara tentang waliullah, seakan tidak ada habisnya para wali Allah yang ada di Nusantara ini. Para wali Allah yang memiliki banyak karomah dengan memiliki kasyaf dan bisa melihat dengan mata batinnya, hingga memiliki ilmu yang di luar nalar manusia biasa. Mungkin pada abad ini bisa saja Gus Baha salah satu dari waliullah tersebut, karena Gus Baha memiliki banyak kelebihan dan juga keanehan yang tidak dimiliki manusia biasa pada umumnya. Dari silsilah keluarga Gus Baha dari pihak ibu, atau lebih tepatnya lingkungan keluarga di mana Gus Baha diasuh semenjak kecil, tiada satu keluarga pun yang miskin. Bahkan kakek Gus Baha dari jalur ibu merupakan juragan tanah di desanya. Karomah kesederhanaan Gus Baha sendiri konon merupakan karakter keluarga Al-Quran yang dipegang erat sejak zaman leluhurnya. Bahkan salah satu wasiat dari ayahnya adalah agar Gus Baha menghindari keinginan untuk menjadi manusia mulia dari pandangan keumuman makhluk atau lingkungannya. Hal itulah yang hingga kini mewarnai kepribadian dan kehidupan Gus Baha sehari-hari. Sobat Kalam Karomah, ada satu kisah tentang Gus Baha saat dirinya adakan kunjungan ke makam Mbah Khalil Bangkalan Madura. Gus Baha datang untuk berziarah ke salah satu makam wali keramat, yaitu Mbah Khalil Bangkalan Madura. Satu ungkapan Gus Baha sangat mengagetkan salah satu panitia penjemput rombongan Gus Baha. Beliau mengatakan, "Nikah kok sama orang jauh? Nanti kalau dianggap sunnah sama jamaahnya gimana? Bisa repot nanti," ucap Gus Baha. Sang panitia merasa kaget dengan apa yang dikatakan oleh Gus Baha. Pasalnya, Gus Baha tidak mungkin mengetahui kalau dirinya menikah dengan orang luar negeri, karena Gus Baha diketahui ulama yang tidak tersentuh oleh dunia digital ataupun media sosial seperti Facebook, Twitter, ataupun Instagram. Namun anehnya, Gus Baha mengetahui tentang dirinya, yaitu si panitia yang baru pertama kali bertemu dengan Gus Baha. Di tengah kebingungannya, Gus Baha seakan menjawab pertanyaan hati dari sang panitia penjemput ini. Mungkin inilah yang dinamakan karomah yang dimiliki para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Gus Baha memiliki kasyaf yang bisa mengetahui sesuatu dengan mata batinnya. Belum habis rasa herannya, kembali para panitia penjemput ini dibuat lebih melongo kembali oleh karomah yang dimiliki Gus Baha. Selesai Gus Baha melaksanakan ziarah ke makam Mbah Khalil Bangkalan Madura, salah satu pengurus mengajaknya untuk melihat koleksi peninggalan Mbah Khalil Bangkalan Madura. Di sana terdapat beberapa manuskrip yang berhasil ditemukan oleh tim. Salah satunya adalah manuskrip Al-Quran kuno. Manuskrip tulisan tangan asli Mbah Khalil Bangkalan Madura. Pada salah satu halaman terakhir, Mbah Khalil Bangkalan Madura memberi catatan kaki bahwa siapa saja yang membaca naskah Al-Quran ini
dan menemukan kesalahan di dalam penulisannya. Mbah Khalil Bangkalan Madura sangat berharap agar segera dibenarkan, karena beliau sendiri mengakui banyak kesalahan atau kelalaian yang terjadi di dalam penulisannya. Dan memang betul, baru saja Gus Baha membuka 1-2 lembar dari kitab itu, Gus Baha sudah menunjukkan kesalahan pada catatan yang dibuat oleh Mbah Khalil Bangkalan Madura. Gus Baha menunjukkan kesalahan-kesalahan yang lain, baik pada lembar-lembar berikutnya. Gus Baha lantas berkata, "Al-Quran ini keahlian saya. Dengan sekali menyentuh saja, saya sudah bisa tahu naskah Al-Quran yang ada salahnya atau tidak," ujar Gus Baha. Gus Baha juga mengumpamakan dirinya bagaikan orang buta. Sambil tertawa, Gus Baha bercerita tentang seorang pria buta ketika di depannya lewat seorang gadis. Orang buta ini dengan sigap bisa menebak gadis yang lewat di depannya, cantik atau tidak, karena sudah biasa, sehingga orang buta bisa membedakan mana yang cantik dan mana yang tidak. Begitupun dengan Gus Baha, saking alimnya dalam bidang tafsir Al-Quran, dengan sekali sentuh bisa mengetahui naskah yang salah atau tidak dalam Al-Quran. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, ada kisah lain tentang karomah Gus Baha. Gus Baha sendiri merupakan putra dari Kiai Nur Salim, pengasuh pesantren Al-Quran di Kragan, Larukan, Rembang. Ayah Gus Baha merupakan murid dari Kiai Arwani Kudus dan Kiai Abdullah Salam Kajen Pati. Keduanya merupakan ulama Al-Quran besar yang pernah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Karomah wali yang dimiliki oleh Gus Baha ini tidak lepas dari didikan sang ayahandanya sejak kecil. Gus Baha kecil memulai menempuh gemblengan keilmuan dan hafalan Al-Quran di bawah asuhan ayahandanya sendiri. Hingga pada usia yang masih sangat belia, Gus Baha telah menghatamkan Al-Quran beserta kiroahnya dengan lisensi yang ketat dari ayahandanya. Kemudian menginjak usia remaja, ayahanda Gus Baha menitipkan putranya itu untuk mondok kepada Kiai Haji Maimun Zubair di Pondok Pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang. Di Pondok Pesantren Al-Anwar inilah Gus Baha terlihat sangat menonjol dalam fan ilmu syariat seperti fikih, hadis, dan tafsir. Saat mondok di Al-Anwar, Gus Baha mampu menghatamkan hafalan Sahih Muslim lengkap dengan matan, rawi, dan sanadnya. Selain Sahih Muslim, Gus Baha juga menghatamkan hafalan kitab Fathul Mu'in dan kitab-kitab gramatika Arab seperti Imriti dan Alfiyah Ibnu Malik. Banyaknya hafalan yang dimiliki Gus Baha tersebut menjadikannya sebagai santri pertama Al-Anwar yang memegang rekor hafalan terbanyak di eranya. Bahkan, tiap-tiap musyawarah yang akan Gus Baha ikuti serta-merta ditolak oleh kawan-kawannya, sebab Gus Baha dinilai tidak berada pada level santri pada umumnya karena kedalaman ilmu, keluasan wawasan, dan banyaknya hafalannya. Di saat inilah kemampuan karomah Gus Baha muncul, karena saking cepatnya tabir itu ditemukan tanpa membuka dahulu referensi kitab yang dimaksud, hingga Mbah Maimun pun terharu dan mengatakan, "Gus, kamu memang benar-benar cerdas." Selain itu, Gus Baha juga kerap dijadikan contoh teladan oleh Mbah Maimun Zubair dalam beberapa kesempatan. Mbah Maimun bercerita tentang profil santri ideal, santri yang sebenarnya itu seperti Gus Baha. Terkait pendidikan Gus Baha, semenjak kecil hingga Gus Baha mengasuh pesantren warisan ayahnya sekarang, Gus Baha hanya mengenyam pendidikan dari 2 pesantren, yaitu pesantren ayahnya sendiri dan pesantren Al-Anwar, Rembang. Pernah suatu ketika, ayah Gus Baha menawarkan kepadanya untuk mondok di Yaman. Namun Gus Baha lebih memilih untuk tetap di Indonesia, berkhidmat kepada alma maternya. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, itulah beberapa kealiman dan karomah yang dimiliki oleh Gus Baha. Semoga kita semua bisa meneladani sosok Gus Baha. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.